Sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah masing-masing, yang tetap setia mengikuti ibadah secara live streaming, maupun kita yang hadir di tempat ini. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, satu pekan telah berlalu dan kita percaya bahwa pada hari ini kita hadir pada saat ini, itu semua oleh karena kasih dan sayang Tuhan bagi kita semua. Sungguh Allah kita itu baik bagi kita semua. Saatnya kita akan memuji Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Saya mengajak kita semua berdiri, mari kita memuji Tuhan. Nyanyian rohani 3 ayat 1 sampai 3, hormat bagi Allah Bapa dan seterusnya. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita akan mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita maknai pengakuan kita itu dengan menyanyikan nyanyian jemaat nuansa etnik nomor 11, Suka Duka Ku Tempuh. Suka duka ku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti. Tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi, tiada yang mempedulikan akan hidupku ini. Lanteka tuangku, lan susah siapa nama.
tombang na itu mengka luming katang nelayo patang pisang tuku batu tutun nakalingkangku latumba mika tuangku minda molakuran Berita nubuat datang kepada kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Diampunkannya dosamu semua. Diampunkannya dosamu semua, penyakit disembuhkan Tuhan jua, yang hendak melepaskan nyawamu, kau dimahkotainya dengan rahmat dan kemurahan hatinya dan selamat. Percaya juga, beriman teguh. Petunjuk hidup baru datang kepada kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan bermazmur. Dari Mazmur 36 ayat 2 sampai yang ke-13. Mazmur 36 ayat 2 sampai yang ke-13. Kita akan baca secara responsorial. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya. Sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati.
Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Mari kita puji Tuhan, Mazmur 36 bait yang kedua. Setiamu dan murahmu setinggi langit Tuhanku, di atas awan-awan, dan kebenaran hukum-Mu sebagai gunung-Mu teguh, serta sedalam lautan. Segala makhluk berteduh di bawah naungan sayap-Mu. Semua Kau kenyangkan, air sungai kasih-Mu penuh, yang memberi minum anak-Mu sehingga disenangkan. Kita selalu harus menyadari dan mengakui, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah berdosa dan selalu melakukan apa yang tidak benar, sehingga potensi untuk melakukan kesalahan itu selalu ada dalam seluruh bagian hidup kita. Bahkan kita tentu tidak akan bisa memahami dan memaknai firman Tuhan di dalam kekuatan kita sendiri. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita mohon hikmat dari Tuhan untuk memberkati dan menguasai kita. Kita berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa kami semua adalah orang-orang yang telah berdosa dan tidak punya pengetahuan yang berdiri sendiri dalam memahami banyak hal, terlebih firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini, layakkan kami, beri kami hikmat melalui pekerjaan Roh Kudus, agar kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya di sepanjang hidup kami. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dari darah, demikianlah dia yang membangun engkau
akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan bunyi dari firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum,
barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Kurre sumanga puang. Tu kadam tu kadam kurre sumanga Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, puji syukur patut kita angkat kepada Tuhan karena sampai hari ini di masa-masa awal di tahun yang baru tahun 2022 ini kasih sayang Tuhan, kehadiran Tuhan itu begitu terasa dalam kehidupan kita. Saya memikirkan seperti ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kalau kita memahami Tuhan itu sekedar sebagai sembahan biasa kita, ataupun kita seringkali menyebut namanya dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kepadanya maksud saya, maka itu ternyata belum cukup. Karena semua orang bisa menyebut satu pribadi sebagai Tuhannya. Setiap orang bisa menyebut satu pribadi menjadi sembahannya, dan itu kemudian disebut beragama. Tetapi kita mau melihat secara dalam bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu harus terjalin. Karena tanpa hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka kehadiran Tuhan itu tidak akan terasa lebih baik dalam hidup kita. Kalau itu yang terjadi, berarti kehidupan kita terus menjadi tetap berada dalam masalah, tetap berada dalam pergumulan, tetap berada dalam sungut-sungut dan lain sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan secara sederhana dengan kalimat ini, bahwa setiap orang yang bersungut-sungut, setiap orang yang terlalu bermasalah dalam kehidupannya adalah orang yang pasti tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap hari kita bisa mendengar orang itu mengucapkan kata Tuhan banyak kali, atau kelihatannya tanda-tanda dari luar dirinya dan hidupnya orang beragama, tapi belum tentu dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang kita kejar saudara, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat orang Israel, bangsa Israel berada dalam masalah besar di pembuangan pada saat itu, lalu kemudian mereka disapa oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Sapaan Tuhan melalui Nabi Yesaya itu terwujud dalam sebuah nubuatan janji untuk keselamatan bangsa itu di masa yang akan datang. Dan nubuatan itu, janji keselamatan di masa yang akan datang itu isinya, kalau kita baca sepanjang pasal 62 Yesaya tadi ayat 1 sampai yang kelima, kita boleh simpulkan bahwa Tuhan menginginkan bahwa keberadaan kehidupan orang Israel di masa yang akan datang yang memberontak kepadanya kemudian mau diselamatkan itu adalah satu bangsa yang kembali ke Sion, kembali memuliakan Tuhan, dan bukan hanya itu. Ayat 1 sampai yang kelima, Allah menyamakan dirinya sebagai mempelai atau pendamping dari orang Israel yang seperti ditinggalkan oleh sembahannya itu. Nah, itu tadi yang kemudian saya ingin katakan kepada kita semua.
Hubungan pribadi yang Allah sendiri kemudian tawarkan kepada bangsa Israel yang akan dipulihkan pada saat itu. Bahkan dalam ayat yang kelima kalau kita baca tadi, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Bahkan kemudian itu menjadi tema kita pada saat ini. Allah bergirang atasmu, atas kita semua. Jadi Allah itu melihat kita seperti mempelainya. Kalau Allah itu mempelai laki-laki, kita ini mempelai perempuan. Dan bukan hanya mempelai perempuan biasa, tapi mempelai perempuan yang selama ini kurang mendapatkan jalinan kasih, kurang mendapatkan kemesraan, kurang mendapatkan jalinan cinta. Dan Allah datang untuk memberikan dan memenuhi itu semua. Sehingga bahkan ayat 5 tadi mengatakan bahwa seperti pasangan mempelai belia. Nah, saudara-saudara, mungkin itu istilah-istilah yang membuat kita bingung kok, jalinan cinta kasih, kehangatan kasih dan lain sebagainya. Betul, saudara. Coba kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara-saudara, maka seperti yang awal tadi saya katakan, kehidupan kita tidak akan berjalan dengan baik, hambar saja kan. Tapi coba kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bahkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap saat kita jalin dengan cinta yang tulus. Cinta yang tulus itu tidak akan mengingkari janjinya dan seterusnya kan. Coba kita punya hubungan begitulah dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi selama ini? Kita seringkali berselingkuh dengan kekuasaan yang lain kan, bukan dengan Tuhan saja. Kita percaya kepada Tuhan tetapi kita percaya kepada sembahan lain. Bukankah itu selingkuh namanya? Menduakan Tuhan kan? Istilah dalam Alkitab, menduakan Tuhan. Jadi tidak ada hubungan pribadi yang terjalin. Dan oleh karena itu Allah mau ini ada hubungan baru. Dan hubungan itu diungkapkan dengan perkataan, engkau adalah mempelaiku, kata Tuhannya. Dan itu pasti adalah hubungan pribadi. Dan Tuhan mau supaya memang seluruh bentuk kegiatan kehidupan kita, bahkan pelayanan kita, ibadah kita, cara kita memberi persembahan misalnya dan lain sebagainya, dilandasi oleh hubungan pribadi. Apa maksudnya? Kalau kita memberikan sesuatu misalnya, atau kita melayani Tuhan misalnya, sekalipun orang mungkin tidak melihat kita, lakukan saja dengan baik. Namanya kita betul-betul mengasihi dan mencintai Tuhan, ya kan? Jadi kan cinta itu ketika dijalani tidak usah diumbar-umbar kan begitu, tidak usah diperlihat-lihatkan kepada orang. Oh ya, lihat loh cintaku tulus dan enggak. Dan begitu Tuhan mau. Hubungan seperti itu Tuhan mau. Hubungan yang tidak harus diumbar-umbar keluar sana, tapi Tuhan tahu hati kita bahwa kita sungguh mengasihi Dia, mencintai Dia sepenuh hati. Tuhan mau yang seperti ini. Dan oleh karena itu satu bagian dalam bacaan utama kita tadi mengajarkan kepada kita bagaimana ketika Allah di dalam Yesus Kristus sebagai manusia biasa itu memulai karya pelayanannya, memulai sebuah mujizat yang dilakukan pada saat itu, pelayanan mujizatnya dari kota kecil bernama Kana, dan kebetulan juga dalam sebuah peristiwa pernikahan kedua mempelai menikah. Dan saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika dikatakan oleh Alkitab bahwa itu adalah mujizat yang pertama yang dilakukannya, itu berarti mujizat ini penting sekali. Mujizat ini yang penting ini, luar biasa pentingnya ini, terjadi di Kana dalam sebuah peristiwa pernikahan. Oleh karena itu pernikahan dalam kekristenan ini memang penting sekali ya saudara-saudara. Jangan main-main dengan pernikahan seperti itu. Karena itu betapa pentingnya, dan dalam pernikahan itulah Tuhan Yesus menjadikan mujizat pertamanya. Dan kalau kita baca dalam perikop kita tadi, dan saya yakin kita semua pasti sudah mengetahui bagian ini,
bahwa Yesus menjadikan air menjadi anggur. Semua orang tahu bagian itu. Tetapi mari kita melihat apa yang terjadi melalui mujizat Yesus merubah air menjadi anggur di pernikahan itu, saat itu di Kana. Dalam ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang keluarga, dua pihak keluarga, kedua belah pihak keluarga yang menikahkan anaknya di Kana itu pastilah orang berada, karena mereka sanggup untuk mendatangkan banyak orang, bahkan karena banyaknya orang anggur habis. Jadi kata kekurangan, saya mencoba-coba untuk mencari pengertian kata kekurangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dan ternyata istilah kekurangan itu diartikan sebagai situasi tidak tersedianya sesuatu di saat yang dibutuhkan. Saya ulangi, kekurangan menurut istilah KBBI adalah situasi tidak tersedianya sesuatu di saat yang dibutuhkan. Jadi sekalipun orang bisa kaya, bisa berlebihan yang dia punya, tetapi ada saja saatnya di mana yang sangat dibutuhkan orang kaya tersebut tidak ada pada saat dibutuhkan. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kekurangan itu dibawa dalam pemaknaan itu. Nah, apa yang kurang pada saat itu? Anggur sebagai lambang sukacita, lambang kehangatan dan penghormatan terhadap tamu habis. Jadi saya ungkapkan sekali lagi ya, anggur sebagai lambang sukacita dalam sebuah pesta pernikahan, lambang kehangatan, romantisme juga pada saat pernikahan, dan juga lambang penghormatan terhadap tamu yang datang, itu yang habis. Kalaupun mereka adalah orang kaya, tidak mungkin pada saat tamu sudah banyak datang, tiba-tiba pergi ke toko untuk membeli anggur sebanyak itu. Tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin keadaan seperti itu akan dirubah sedemikian cepatnya. Jadi itulah kondisinya. Bahwa mereka panik, mereka kemudian bingung apa lagi yang harus kita lakukan. Untung di tengah-tengah pernikahan itu ada ibu Yesus dan murid-muridnya. Kita baca ayat selanjutnya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini luar biasa saudara-saudara. Di dalam suasana kepanikan, di dalam suasana di mana yang penting itu, yang utama itu lalu tidak ada pada saat dibutuhkan itu dan memunculkan kemudian situasi tidak baik, maka Maria ingat anaknya Yesus. Saya ingin bertanya kepada kita, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi pergumulan, lalu kemudian tidak ada alasan bagi kita saudara-saudara, oh saya betul-betul panik saat itu karena ini pergumulan berat sekali. Tidak ada alasan. Kalau kita kemudian mengatakan bahwa oh betul-betul saya panik itu hari, saya sudah tidak tahu berbuat apa-apa, sedangkan tak mukutandiku mombom kuni malingka dan lain sebagainya, karena beratnya pergumulan, ya tidak ada alasan saudara-saudara. Satu-satunya bagi kita orang percaya saudara-saudara adalah jangan sampai kemudian kita mengalami keadaan di mana kita sudah tidak tahu, oh tiba-tiba sudah di sini. Oh kok begitu panjangnya jarak itu untuk sekedar di awal kita mengingat Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Dalam setiap menjalani pergumulan itu ternyata masih ada ruang kosong dalam pikiran kita ini saudara-saudara, yang kemudian kita berikan kepada pihak lain termasuk kekalutan kita untuk menguasai kehidupan kita.
Coba kita seperti teladan Ibu Maria dalam bagian ini. Ada kekurangan, ada masalah, ada pergumulan, langsung ingat Yesus. Lalu Ibu Maria berkata kepada Yesus, mereka kekurangan anggur. Dan jawaban yang lebih menarik lagi, saudara-saudara, adalah Yesus katakan begini, ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Banyak orang yang salah paham dengan ayat ini. Banyak orang yang kemudian mengatakan, ini kok jawaban Yesus kok datar-datar saja ya. Jawaban melintang, kata orang. Padahal yang dijawab ini ibunya sendiri kan. Tidak ada penghormatan kepada ibu ini kalau begini Yesus. Oh tidak, saudara-saudara. Perkataan ini sebenarnya ingin mengatakan, Yesus ingin mengatakan bahwa penting bagi kita semua untuk mengingat bahwa saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi pergumulan, yang dibutuhkan itu kesetiaan kita saja dalam bagian itu. Karena apa? Banyak di antara kita bergumul dan mempunyai persoalan dalam kehidupan ini, buru-buru supaya persoalan kita, pergumulan kita selesai. Padahal waktu kita beda dengan waktu Tuhan. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Kehendak Tuhan bukanlah kehendak kita. Dan seterusnya. Yesus mau mengatakan kepada ibunya Maria dan juga kepada semua orang tentunya pada saat itu, waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Oleh karena itu percaya Tuhan saja. Saya ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara, saat kita menghadapi pergumulan jangan kemudian panik. Jangan langsung putus asa, jangan langsung tidak tahu, blank betul saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Saya tiba-tiba kok sudah di sini. Ini agak aneh itu yang begitu. Sabar saja dan jalani semuanya, karena waktu Tuhan itu pasti sesuatu yang akan lebih baik. Kalau kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu kepada kita indah pada waktunya. Indah pada waktunya kan? Nantikan waktu Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu pasti akan menjadi luar biasa. Nah, dari bagian itu dilanjutkan dengan ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita pasti teringat dengan siapa Maria ini, Ibu Yesus ini. Ketika di awal dia mengandung Yesus, malaikat Gabriel datang kepadanya dengan kekagetan yang luar biasa. Ibu Maria sebenarnya agak bingung dulunya ya, bingung di awal dia bingung. Tapi kemudian setelah dia mendengar penjelasan Gabriel, malaikat Gabriel, apa perkataannya? Aku ini hambamu, perbuatlah sesuai dengan apa yang engkau kehendaki, yang engkau inginkan. Aku ini hambamu, perbuatlah. Dan itu pasti gambaran yang diucapkan Maria dalam bagian ini. Karena dia tahu bahwa Yesus, anaknya itu, di dalam dirinya kekuasaan Allah itu begitu luar biasa sejak dia mengandung Yesus. Maria tahu itu. Dan oleh karena itu dia mengatakan kepada pelayan, apa bang mau nasong komi pokoi, apapun yang dikatakannya lakukan. Kalau kemudian kita membawa lagi keberadaan Yesus sebagai firman Allah yang hidup, maka saya ingin mengatakan dalam bagian ini, saat kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengutip kata pemazmurnya, saat hari ini, saat engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saya ingin mengatakan begini, kalau hari ini atau kapanpun kita mendengarkan firman Tuhan, lakukan saja itu. Tidak usah banyak bertanya. Karena firman Tuhan itu bukan sekedar penyampaian uraian kata-kata dalam sebuah khotbah biasa. Tapi firman Tuhan itu, Maria ketika mengatakan kepada pelayan, apa yang dikatakannya lakukan.
apa yang disuruhnya perbuat itu. Dan begitu kan caranya kita untuk menempatkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Apapun yang kita baca, apapun yang kita dengarkan tentang firman Tuhan, tidak usah kemudian berputar-putar begitu rumitnya dalam pikiran kita dan tidak ada masa untuk melakukannya dalam hidup kita. Padahal yang berbahagia itu, kata firman Tuhan, adalah setiap orang yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman-Nya dalam kehidupan itu. Nah, saudara-saudara, lanjut dalam perikop kita tadi. Yesus, ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kalau saudara-saudara menangkap arti dan makna 2 ayat ini, maka mungkin saja saudara-saudara dan saya bingung. Sama bingungnya dengan pelayan-pelayan yang disuruh oleh Ibu Maria pada saat itu. Pelayan-pelayan itu mengisi tempayan-tempayan air itu dengan air lagi. Dan pastinya pelayan-pelayan itu akan menjadi heran. Apa hubungannya antara anggur habis dengan air yang diisi di tempayan? Bingung kan? Ini Yesus ini bagaimana sih? Orang kehabisan anggur menjadi masalah, harus diselesaikan dalam waktu yang cepat. Loh, kok ini kita disuruh untuk mengisi tempayan-tempayan dengan air, bukan dengan anggur. Ya kan? Apalagi air, saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-6 tadi ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi, tempayan-tempayan itu diisi dengan air. Air untuk apa? Air untuk membasuh kaki. Lebih bingung lagi kita, saudara-saudara, ketika kita mengetahui bahwa ternyata mujizat yang dilakukan oleh Yesus merubah air menjadi anggur itu, air yang dirubah menjadi anggur kemuliaan itu berangkat dari sesuatu yang tidak penting. Air untuk pembasuhan kaki, kok itu yang dijadikan Yesus sebagai anggur? Pertanyaan begitu loh, saudara. Tidak adakah sesuatu yang lain yang bukan air pembasuhan itu yang dijadikan oleh Yesus sebagai anggur yang manis? Tidak ada kan? Ya memang kuasanya Yesus dan maksudnya Yesus memang di situ. Dan mari kita pelajari, saudara-saudara, bahwa ternyata ketika Tuhan menyuruh kita sesuatu dengan firman-Nya, itu tadi yang saya katakan, lakukan saja. Mungkin juga kita bingung, mungkin juga kita tidak mengerti, mungkin setiap kali kita mendengarkan khotbah seperti ini masih melawan terus pikiran kita dan hati kita. Tapi pelan-pelan mari kita lakukan, karena apapun yang dikatakan oleh Tuhan, serumit apapun kelihatannya, termasuk antara pelayan-pelayan itu sendiri melihat kok apa hubungannya anggur dengan air, tetapi ketika mereka melakukannya justru terjadi mujizat di sana. Yang kedua, bahwa air untuk membasuh kaki itu yang dipakai oleh Yesus juga menjadi pertanda bagi kita bahwa kalau Tuhan berkehendak, apapun yang tidak pernah berarti di mata kita, Tuhan bisa jadikan sangat berarti. Kekeliruan sangat besar terjadi di Korintus, di jemaat Korintus. Kata Rasul Paulus dalam perikop 1 Korintus tadi, bermasalah ini jemaat di Korintus. Bukan bermasalah karena tidak adanya karunia, bukan bermasalah karena tidak adanya orang pintar, bukan bermasalah karena tidak adanya talenta. Banyak sekali malah talenta. Banyak orang yang pintar menyembuhkan, banyak orang yang bisa melakukan mujizat, banyak orang yang pintar berkata-kata hikmat, banyak orang yang pintar berkhotbah dan lain sebagainya. Banyak sekali, banyak, saudara. Tetapi menjadi masalah karena yang satu memiliki kemampuan untuk misalnya melakukan mujizat, yang lain itu dianggap tidak ada, tidak penting. Kalau misalnya ada satu pintar berkata-kata hikmat, yang lain itu disepelekan. Jadi berdiri sendiri masing-masing orang dengan kemampuannya sendiri.
Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, ingatlah, mari kita hidup bersama-sama, karena karunia yang diberikan Tuhan berbeda-beda. Ini sumbernya hanya satu. Sumbernya siapa? Tuhan. Yang menuntun kita, menguatkan kita untuk melakukannya dengan baik, sumbernya juga satu. Siapa? Roh Kudus. Untuk apa kita berpala-pala kalau begitu? Untuk apa kita menyombongkan diri kalau begitu? Oke, yang satu hebat, tapi yang di sini juga hebat. Dan oleh karena itu mari dengan rendah hati kita sama-sama memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus kan. Dan oleh karena itu kita mengerti juga ketika Yesus menjadikan sekedar air pembasuhan, kalau diperkenankan oleh Tuhan, ini akan menjadi jawaban terhadap persoalan besar yang kritis, krisis kehilangan kehormatan kan, kehabisan anggur itu. Jawaban itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Anggur yang dijadikan dari air pembasuhan saat itu. Dan kita bisa mengerti bahwa Allah bisa berbuat yang terbaik justru ketika kita betul-betul berserah diri kepadanya, betul-betul merendahkan diri kepadanya, dan betul-betul, ini yang paling penting, betul-betul percaya bahwa Dia bisa melakukan yang terbaik sebagai jawaban dari seluruh pergumulan dan tantangan kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di masa sekarang, atau katakanlah 2 tahun lebih ini, kita sangat dipengaruhi dengan situasi pandemi dan lain sebagainya. Sampai sekarang kan ini belum juga berakhir kekhawatiran kita dan ketakutan kita ini. Kita masih berada dalam kursi, kemudian masih 2 orang di satu kursi dan lain sebagainya. Semuanya belum habis ketakutan kita dan kekhawatiran kita tentang bagian-bagian ini. Tetapi firman Tuhan datang mengajarkan kepada kita, sekalipun kita tetap harus menjaga kesehatan, tapi ketakutan kita itu jangan menjadi lebih besar daripada kekuatan kita untuk percaya bahwa Allah bisa mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Dan kalau kita percaya bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja, jangan kita berpikir bahwa mujizat itu adalah sesuatu yang ketika itu terjadi betul-betul dunia terbalik. Bukan. Mujizat itu, saudara-saudara, ada satu lagu, mujizat itu nyata kan, ketika aku tidak berdaya, lalu kuasa Tuhan terasa, disitulah mujizatnya, saudara-saudara. Hari ini ketika saya sakit, belum ada tanda-tanda untuk sembuh, tapi saya tetap kuat, itu mujizat, saudara. Ketika hari ini saya gagal dan gagal terus, sebenarnya saya ingin sebenarnya kesempatan sekarang untuk jatuh luruh seperti itu, hancur berkeping-keping, tapi ternyata saya masih tetap berdiri dengan kokoh, itu mujizat, saudara. Ketika hari ini saya harus kehilangan orang yang saya kasihi, siapapun yang kehilangan orang yang dikasihi itu pasti berduka, pasti menangis, pasti meratap, pasti memikirkan masa depan tidak baik dan sebagainya. Tapi ketika hari ini saya kuat di dalam Tuhan, saya merasakan kehadiran Tuhan, itu mujizat, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat mujizat yang dilakukan Yesus dalam kitab-kitab Injil, sebenarnya 0,0 sekian persen itu mujizat yang dilakukan Yesus dibanding pelayanan yang lain. Karena kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk memberikan dan menyatakan keselamatan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga mujizat itu hanya satu-satu kali dilakukannya. Itu pun tujuan dari mujizat itu sebenarnya adalah untuk semakin meneguhkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ketika mujizat itu dilakukan oleh Yesus, harapannya adalah, tujuannya adalah supaya setiap orang memuji Tuhan yang sanggup untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita melihat diri kita ini, seterbatas apapun kita, sekekurang apapun kita dalam kehidupan ini, yakinlah Tuhan sementara memandang kita. Saya ingin berbicara tentang hubungan pribadi di sini. Apapun yang kita alami hari ini,
Jawaban-jawaban terhadap semua persoalan kehidupan kita mungkin saja belum selesai sampai hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Jangan lari kepada kuasa lain. Jangan tertipu dengan situasi seperti itu. Pahami, yakinilah Allah ada di sekitar kita. Sementara memperhatikan kita. Dia sungguh-sungguh bergirang atas kita. Ketika kita masih tetap kuat dan tekun untuk mengikutnya di tengah semua pergumulan dan persoalan kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, mungkin saja seperti yang saya katakan tadi, mungkin saja hari ini kita menghadapi pergumulan yang sungguh berat. Mungkin juga kepastian terhadap masa depan kita sepertinya samar-samar dan bahkan tertutup hari-hari ini. Belum ada tanda penyelesaian terhadap begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan sementara saat itu kita seringkali merasakan Allah jauh dari kita. Oleh karena itu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memahami bahwa Allah itu sebenarnya menantikan kita. Dia bergirang atas kita ketika dalam pergumulan dan tanda tanya besar dalam kehidupan ini kita tetap semangat dan kuat untuk mengikutinya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Dalam segala penghayatan kita terhadap semua masalah kita di saat teduh ini, bagi yang tahu lagu ini, mari menyanyi untuk secara pribadi, untuk dirinya sendiri, dan di hadapan Tuhan dalam saat teduh ini kita melakukannya dengan baik. Semua mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, dan pada saat ini dalam ibadah ini, dalam liturgi ini, kita akan mengucapkan rumusan pengakuan Nisea Konstantinopel yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah, yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta,
Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa. Oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Yesus Tuhanku, dialah segalanya. Yesus Tuhanku, dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, dialah sahabatku paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang
setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ada persembahan natura yang akan kita uangkan untuk pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu, persembahan dari anggota jemaat. Ya, baik Bapak Ibu, ada natura yang disiapkan oleh anggota jemaat untuk diuangkan. Ini kopi-kopi tinggal disiram dengan tambah gula dengan disiram dengan air. Mohon dikasih harga. Kopi bubuk ini asli dari Toraja katanya. Mungkin ditumbuk di Makassar tapi kopinya dari Toraja. Oh, nah tidak ada orang minum kopi. Ini banyak kali dibikin ini, bukan satu kali. Ya, 100 dari samping. 100. 2. Ya. Oh, 1 juta dari sayap. Puji Tuhan, 1 juta. Siapa lagi? 1, 2, 3. Ya, masih ada lagi 1. Ini terakhir untuk kopi. Sama saja dengan tadi. Sudah ditimbang, ukurannya sama. Mohon dikasih harga. Samping kanan belum. Loteng, balkon, 100. Kopi dari Teparan ini. Bukan dari Pangala tapi dari Teparan. 100. Bisa ada yang tambah lagi? Ini kalau dibeli di Toraja ini 200.000. Nah, ini ongkos angkutnya sudah di Makassar ini. Tidak ada lagi? 1,
2, 3. Orang teparan itu. Ini dari kelompok 5 ini. Apalagi namanya ini? Pokon ya. Pokon ini langsung dimakan nanti. Mestinya tadi yang lelang kopi lelang ini supaya sampai di rumah bikin kopi makan ini. Ini bikinan dari mana? Dari Untau kah, dari Lawo kah? Biasanya ini enak. Dari kelompok 5 ini, jadi kira-kira tolong dikasih harga. Ini tinggal dimakan, tidak dimasak lagi. Jarang ini dijual mungkin tidak ada dijual di Makassar ini. Apalagi kalau orang yang tidak tahu bikin pokon, saya sendiri tidak tahu bikin ini. 50 dari samping. Masih murah ini kalau 50 karena isinya mungkin 50 jadi 1.001. Kalau di Toraja ini di Pasar Bolu 2.001. Mana ongkos angkutnya lagi. Ya 50.000 satu kali. 100. 500. Puji Tuhan, 500. Satu kali, 2 kali, 3 kali di samping. Ya masih ada lagi satu. Nah ini terakhir. Tolong dikasih harga ini. Masih ada satu tempat, bukan 1 biji. Katanya Pak Sutrisno isinya sama. Ayo. Oh nanti tidak dibawa pulang ini. Ya. Oh yang 50 tadi saja ya. 50 saja tadi karena. Berapa? Mana? Oh berapa? 500 dari balkon. Puji Tuhan. 500 Jangan diambil. Belum siapa tahu ada. Siapa tahu ada yang mau naik lagi. Ya 500 dari balkon. Ah 1 juta dari samping. 1 juta. Nah, ini tadi Bugis sudah mau ambil. Nah, ini sudah 1 juta ini. Siapa tahu masih ada lagi. 1 kali. Sebentar sore katanya tidak ada ini. 2 kali. Ya 3 kali 1 juta. Terima kasih kepada yang menyiapkan acara ini dan juga kepada yang telah mewongkan. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih. Oh, ya, masih ada. Ya, puji Tuhan ini dikembalikan. Ya, saya kembalikan ke yang 500 di loteng. Boleh kan? Ya, saya kembalikan ke loteng 500. Dia sudah angkat tangan berarti siap. Tuhan memberkati. 1, 3 kali langsung. Makasih Bu. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat
kita berdoa. Bapa di sorga, alangkah bersukacitanya kami Tuhan ketika kami memahami bahwa Engkau ternyata hadir terus-menerus dalam hidup kami, bahkan senantiasa bergirang oleh karena mengharapkan kami tekun, setia di dalam semua pergumulan dan kesusahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dengan cinta kasih yang luar biasa kepada kami. Tuhan berkati firman-Mu, mampukan kami melakukannya di sepanjang hidup kami. Kami juga mau berdoa mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan, khususnya mereka yang sakit. Lebih khusus lagi hari ini Bapak Peter Ronda rencana untuk dibawa ke rumah sakit untuk opname beberapa hari sebelum persiapan untuk di laser Tuhan. Dalam berbagai kegiatan seperti ini, bahkan juga orang tua kami, saudara-saudara kami yang juga mungkin dirawat di rumah sakit atau bahkan berbaring lemah di rumah mereka masing-masing, sampai hari ini belum ada tanda-tanda kesembuhan. Dalam pergumulan dan dalam masa seperti ini, jangan biarkan mereka sendirian Tuhan memikirkan itu secara pribadi dengan pikiran terbatas mereka, tetapi biarlah dengan hikmat-Mu mereka boleh percaya bahwa Allah pun tetap bergirang atas mereka karena mereka tekun, mereka tetap setia dalam penderitaan dan penantian akan kesembuhan hanya di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam pergumulan-pergumulan penderitaan seperti kedukaan, seperti yang dialami oleh hamba-Mu, keluarga Bapak Pendeta Agustinus Pali karena kehilangan saudara, dan hari ini telah di Toraja, bahkan juga dengan pendampingan Ibu Pendeta Bertapatu di sana. Biarlah Tuhan juga berkenan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah duka cita dan ratapan Tuhan tidak akan pernah menghilangkan kenyataan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus yang telah nyata di dalam hidup kami hari ini dan untuk selama-lamanya. Tuhan, kami mau berdoa untuk program pelayanan di tengah-tengah jemaat. Biarlah Tuhan berkenan atas kami semua Tuhan, agar kami dapat meneruskan program ini dengan baik. Kami melayani Tuhan dengan baik, baik dalam bagian rohani, pelayanan-pelayanan rohani, maupun dalam bangunan fisik, sehingga semua boleh berkenan kepada Tuhan dan Tuhan memberkati kami semua. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan juga berkati, karena kami selalu mengimani kesejahteraan yang timbul di dalamnya pasti adalah kesejahteraan kami semua juga. Tuhan, kami telah membawa persembahan, bahkan juga beberapa natura yang dengan sukacita, dengan semangat oleh beberapa jemaat-Mu Tuhan boleh mendukungnya untuk pelayanan pembangunan gedung serbaguna. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami semua biarlah ke depannya kami sungguh-sungguh terberkati dan juga semakin menyatakan hubungan pribadi kami dengan Tuhan dalam bagian-bagian seperti ini, sehingga hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami terus dalam menjalani seluruh bagian kehidupan kami, termasuk menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, baik karena pandemi maupun karena persoalan-persoalan pribadi, persoalan di rumah tangga, persoalan di tempat pekerjaan, atau persoalan masa depan kami. Biarlah kami sungguh Tuhan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Mohon ampun atas segala salah dan dosa yang sering kali kami lakukan melawan kehendak-Mu Tuhan, dan terima kami. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, berikut ini akan kami sampaikan penekanan warta jemaat Minggu 16 Januari tahun 2022. Yang pertama, ibadah minggu di masa pandemi. Disampaikan bahwa selama masa pandemi,
Ibadah minggu tetap dilaksanakan 3 kali, yaitu pada jam 6 pagi, jam 9 dan jam 5 sore. Warga jemaat yang datang beribadah wajib menggunakan masker. Yang kedua, kebaktian syukur. Kebaktian syukur insidentil keluarga Martina Likubaso kelompok 3 akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Januari tahun 2022 pada jam 4:30 sore. Yang ketiga, pernikahan. Rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Charles Nuniari dengan Febrianika Ningsi akan dilaksanakan pada hari Jumat 21 Januari 2022 pada jam 11 siang. Konvokator kelompok 3 dan pianis Nelvi. Yang keempat, sidang majelis gereja. Dalam rangka laporan pelaksanaan program kerja 2021, Jemaat Rama pada hari Minggu, pada hari Sabtu 22 Januari tahun 2022 pada jam 9 akan dilaksanakan sidang, saya ulangi, dalam rangka laporan pelaksanaan program kerja tahun 2021 Jemaat Rama pada hari Sabtu 22 Januari pada jam 9 pagi akan dilaksanakan sidang majelis Jemaat Rama. Harap segenap majelis gereja, ketua, sekretaris dan bendahara OIG mengikutinya. Yang kelima, peneguhan majelis gereja. Peneguhan majelis gereja, penatua dan diaken terpilih periode 2022-2024 Jemaat Rama akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Januari tahun 2022 pada jam 9 pagi. Mohon kehadiran segenap majelis gereja yang akan diteguhkan. Selanjutnya kami sampaikan bahwa hasil lelang natura pada hari ini sebesar 3.100.000. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada sidang jemaat, anggota jemaat yang telah menyiapkan natura dan yang telah menguangkan natura. Semuanya diperuntukkan untuk pembangunan gedung serbaguna. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 362 pada bait yang pertama dan yang keempat. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raihku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Sisi-Mu Tuhanku, dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu, sukacita-Mu barulah langkah denganmu di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Allah selalu bergirang atas kesetiaan-Mu. Arahkanlah hatimu sekarang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Tetaplah bersukacita karena Allah bergirang atas kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, setahun itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Setiap hari jadikan